Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi ajmain wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Baik, alhamdulillah. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran yang ditulis oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah, yang beliau wafat tahun 911 Hijriah. Yang insyaallah kita akan membahas tentang I'jazul Quran, kemukjizatan Al-Quran. Nanti akan dijelaskan bagaimana keajaiban-keajaiban di dalam Al-Quran. Bahwa dalam masalah bab kemukjizatan Al-Quran telah ditulis banyak kitab. Wa qad afradahu bitasnifi khalaiq minhum Al-Khattabi, yang menulis tentang masalah ini ya, bab I'jazul Quran atau kemukjizatan Al-Quran, itu banyak sekali ya, para ulama telah menulis, membukukan ya. Di antaranya adalah Imam Al-Khattabi, Imam Ar-Rumani, Imam Zamlakani, Imam Ar-Razi, Imam Ibnu Suraqah, kemudian Imam Al-Baqilani, dan masih banyak lagi ya, ulama-ulama terdahulu ataupun ulama-ulama abad ini ya, mengkaji tentang I'jazul Quran atau kemukjizatan Al-Quran. Ini sangat penting ya, karena I'jazul Quran, kemukjizatan Al-Quran itu adalah bukti ya, kebenaran risalah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kemukjizatan itu adalah satu paket ya dengan risalah ya, sebagai bukti kenabian atau kerasulan. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma minal anbiya'i nabiyyun illa u'tiya ma mithluhu amana alaihi al-bashar." Jadi tidaklah para nabi itu ya, kecuali telah diberikan apa? Mukjizat semisalnya ya, supaya manusia percaya ya dan beriman ya dengan apa yang dibawa oleh siapa? Para nabi dan rasul. Jadi salah satu fungsi mukjizat itu adalah apa? Bukti kenabian atau kerasulan, sehingga sebagai salah satu wasilah ya, hidayah. Orang yang didakwain itu ikut untuk beriman ya. Nah, mukjizat-mukjizat nabi-nabi terdahulu dan para rasul-rasul terdahulu itu mukjizat yang kebanyakan sifatnya hissiyah ya. Sifatnya empiris ya, kelihatan secara panca indera. Nabi Soleh misalkan bisa
mengeluarkan apa? Onta dari apa? Batu. Ya. Kemudian Nabi Musa, ya. Lautan bisa dibelah dengan apa? Tongkat, ya. Tongkat Nabi Musa dipukulkan di lautan, ya. Itu laut terbelah, ya. Dan ada jalan di tengahnya. Jelas ya? Jadi sifatnya apa? Hissiyah, kata Imam As-Suyuti di sini. Wa aktsaru mu'jizati Bani Israil kanat hissiyah. Kanat hissiyah. Ya. Jadi kebanyakan mukjizat-mukjizat Nabi terdahulu ya yang diutus oleh Allah ke Bani Israel adalah hissiyah, ya, tampak oleh panca indera. Libaladatihim, ya, karena kedunguan orang-orang Bani Israel itu, ya. Wa qillati basiratihim, dan minimnya, ya, penglihatan mata hati mereka, ya. Jadi hampir nabi-nabi terdahulu itu mukjizatnya sifatnya apa? Hissiyah, ya. Sifatnya hissiyah, ya. Datang apa? Hidangan dari surga berupa manna dan salwa. Jadi kelihatan, bisa dicicipi langsung, bisa dinikmati atau bisa dilihat, ya. Mukjizat siapa lagi? Nabi Isa misalkan, dengan izin Allah bisa menghidupkan orang mati, ya. Ya. Nabi Musa juga sama, ya. Dalam kasus di dalam surat Al-Baqarah itu kan, ya. Kasus pembunuhan yang kemudian Nabi Musa memerintahkan untuk menyembelih apa? Seekor sapi, ya. Itu juga mukjizat yang sifatnya apa? Hissiyah, sifatnya hissiyah. Jelas ya, santri ya. Agak maju itu biar nggak ngantuk, saya lihat. Ayo sini, agak maju sini, agak mendekat. Ayo, nggak ada, sebelah sini, sebelah sini. Jadi mukjizat-mukjizat para nabi-nabi terdahulu itu sifatnya adalah hissiyah, ya. Karena sifatnya hissiyah, ketika para nabi dan rasul mereka telah wafat, mukjizat itu juga wafat bersama siapa? Nabi dan apa? Rasulnya. Jadi sudah tidak ada lagi yang bisa membelah apa tadi? Lautan tadi, ya. Karena itu memang mukjizatnya Nabi siapa? Musa. Nabi Musa sudah wafat. Sudah, mukjizat itu selesai itu. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku bisa membelah lautan, ya kecebur dia mati di situ malah, ya nggak bisa, ya, karena itu mukjizat, ya. Jadi mukjizat itu memang sesuatu yang ajaib, ya, di tangan para nabi dan rasul, ya, sebagai bukti kebenaran risalah yang dibawa. Nah, keajaiban mukjizat nabi terdahulu itu sifatnya hissiyah, ya. Sifatnya apa? Hissiyah, ya. Adapun mukjizat Nabi Muhammad SAW, ya, itu sifatnya akliyah, ya. Ya. Jadi tidak hanya hal-hal yang sifatnya empiris, ya, hal-hal yang bisa dilihat oleh panca indera, ya. Memang Nabi juga diberikan mukjizat berupa apa? Hal-hal yang sifatnya hissiyah. Misalnya terbelahnya rembulan, iya kan? Keluarnya air dari jari Nabi SAW, ya. Ya, sehingga para sahabat yang lain bisa wudhu, ya. Banyak, ya,
mukjizat hissiyah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mukjizat yang sifatnya akliyah, ya, yang sifatnya akliyah, ya, itu bertahan sampai kiamat, ya. Sifatnya khalidah. Jadi akliyah khalidah. Yaitu berupa Al-Qur'an. Nah, kemukjizatan Al-Qur'an itu terjaga sampai kiamat, bahkan sampai surga, ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, ya. Allah jaga itu. Sungguh kami yang menurunkan Al-Qur'an ini, ya, Az-Dzikra ini, ya. Dan kami yang akan apa? Menjaganya. Ya. Jadi kemukjizatan Al-Qur'an itu sifatnya khalidah, ya. Sifatnya khalidah. Abadi, ya. Makanya tidak ada orang yang bisa memalsukan Al-Qur'an. Satu huruf pun nggak bisa, ya. Karena dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Allah jaga Al-Qur'an di dada orang-orang Islam. Ya kan? Al-Qur'an itu bisa dihafal. Beda dengan kitab-kitab agama buatan manusia, itu nggak ada punya kitab yang bisa dihafal. Ya. Orang Jawa yang kejawen punya kitab namanya Gatoloco Darmo Gandul, itu nggak bisa dihafal. Ya. Demikian juga agama-agama yang lain. Walaupun mengaku punya kitab suci, tapi nggak bisa dihafal. Ya. Karena memang nggak ada nilai mukjizatnya. Beda dengan Al-Quran. Ya. Allah menjaga Al-Quran itu, ya, salah satunya dihafal di dalam dada kaum muslimin, ya. Jelas, ya? Tapi ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ijazul Quran itu baqin, ya, atau abadi, ya. Kemujizatan Al-Quran itu adalah apa? Abadi. Nah, bersamaan dengan abadinya kemukjizatan Al-Quran ini menunjukkan abadinya risalah Islam, ya. Menunjukkan abadinya risalah apa? Islam. Jadi Islam nggak akan mati, ya. Risalah Islam itu tidak akan padam di muka bumi ini, ya. Walaupun bermiliar-miliar manusia mencoba untuk memadamkan syariat Islam, itu tidak bisa. Ya. Ya. Jadi orang-orang munafik, orang-orang yang anti-Islam, para penggerak-penggerak Islamophobia itu mencoba untuk anti-Islam, ya. Gerakan-gerakan dunia saat ini yang menggempur Islam, ya, mengkriminalkan Islam, ya. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka ingin memadamkan Islam, ya, cahaya Allah di muka bumi ini, tapi nggak bisa. Ya. Tidak bisa. Karena risalah Islam itu akan tetap apa tadi? Hidup. Ya. Allah menjamin Al-Quran sebagai bukti, ya. Karena kemujizatan Al-Quran itu kekal abadi, ya. Bersamaan itulah abadinya risalah Islam. Risalah Islam itu abadi. Nah, berkaitan dengan kemujizatan Al-Quran bisa dibagi dengan beberapa, ya, poin, ya. Poin yang pertama, kemujizatan Al-Quran itu bisa ditinjau dari i'jaz, ya, al-i'jaz al-lughawi, ya. Bisa ditinjau dari keajaiban, ya, bahasa, ya. Ya, dan balaghahnya, ya. Keindahan bahasa Al-Quran itu tidak ada duanya, ya. Dulu di zaman Nabi ada nabi palsu, namanya Musailamah al-Kadzab, ya. Ngaku nabi, ngaku sebagai rasul,
tandingan dari Nabi Muhammad SAW. Memang seorang sastrawan, kondang, ya, tapi produk dari karyanya Musailamah Al-Kadzdzab ini ya tetap palsu. Ketika surat Al-Fil turun, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil, ya. Enak kan bacanya ya, il semua. Dan maknanya sangat dalam dan mendasar. Musailamah juga bikin surat Al-Fil tandingan. Al-filu mal-fil wa ma adraka mal-fil. Al-filu hayawanun laudanabun tawil. Gajah, apa itu gajah? Gajah adalah binatang yang belalainya panjang. Ya iyalah, anak kecil juga tahu. Ya. Walaupun sama il-ilnya, tapi dari sisi maknanya apa? Berbeda dan sangat rendah. Apa yang digambarkan Musailamah Al-Kadzdzab tentang masalah gajah dengan gajah yang digambarkan dalam surat apa? Al-Fil. Jadi secara ijaz lughawi itu nggak ada yang bisa mengalahkan apa? Al-Quran. Falyatu bihaditsin mithlih. Kalau mereka berani ya nyaingi Al-Quran, bisa mendatangkan Al-Quran, datangkan saja. Ya, satu perkataan yang semisal Al-Quran, satu ayat aja. In kanu shadiqin, ya, jika mereka itu apa? Memang betul-betul benar, ya. Ya. Am yaquluna iftara qul fa'tu bi asyri suwatin mithlih, ya. Apakah mereka itu suka buat-buat kebohongan, ya, bikin ayat-ayat palsu. Coba aja lah, katakan Muhammad, katakan. Katakan pada mereka, datengin aja 10 ayat, ya. Ya. Katakan aja, datengin apa? 10 ayat atau 1 ayat aja, ya. Ya. Nggak bisa. Dalam surat Yunus dijelaskan, am yaquluna iftara qul fa'tu bi suratim mithlih. Kalau nggak bisa 10 ayat, nggak bisa 10 surat, ya, datangin 1 surat aja. Bisa nggak mereka? Nggak bisa. Ya. Nggak bisa mereka mendatangkan apa? 1 surat saja, ya, yang sepadan dengan apa? Al-Quran. Karena memang dari sisi ijaz al-lughawi, ya, ijaz al-lughawi, ya, dari sisi keajaiban bahasa itu, Al-Quran tidak ada tandingannya. Nah, bagaimana dengan bahasa Inggris? Jauh bahasa Inggris. Bahasa Indonesia apalagi, ya. Bahasa Sunda apalagi. Bahasa Jawa nggak level. Nah, itu ya. Jika dibandingkan dengan bahasa apa? Al-Quran. Apalagi bahasa pedalamannya Susman, ya, jauh banget. Ya. Susman, orang pedalaman, bahasanya nggak dikenal misalkan. Nah, ya. Jadi jauh kalau dibandingkan dengan bahasa Al-Quran, ya, nggak bisa. Ya. Jadi fa'tu bi suratim mithli, datangin satu surat aja nggak bisa, ya. Itu menunjukkan apa? Kemukjizatan bahasa dalam Al-Quran. Kenapa bahasa Arab, Ustaz? Karena memang bahasa Arab itu levelnya tinggi, itu bahasa wahyu. Jangan alergi dengan bahasa apa? Arab, kayak orang-orang liberal itu, ya, anti Arab, anti bahasa Arab, ya. Ya. Azan aja mau diganti bahasa Jawa misalkan, ya. Atau bahasa Turki kayak Kemal Atatürk gitu, ya. Ya. Jangan alergi kayak orang-orang liberal yang memang anti bahasa Arab. Bahasa Arab itu bahasa agama, ya. Bahasa syariat, ya kan? Bahasa Al-Quran. Ya memang ketika kita belajar bahasa Arab itu akan ketemu betapa indah bahasa Arab, ya. Memiliki akar kata yang jelas, ya. Akar kata yang jelas, ya. Ya. Satu kata itu bisa ditasrif lughawi ataupun, ya, tasrif apa? Istilahi, ya. Itu mengandung makna yang sangat luar biasa, ya. Nasara, nasara, nasaru, nasarat, nasarata, nasarna, nasarta, nasartuma, nasartum, nasarti, nasartuma, nasartunna, nasartu, nasarna.
Nasara yansuru nasran wa mansaran fahuwa nasirun wa dzaka mansurun. Unsur la tansur. Mansarun mansarun min sarun. Jadi ada wazannya, jelas ya? Ada sulasi, ada rubai, ada khumasi, ada sudasi. Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan mufa'lalan fahuwa mufa'lilun wa dzaka mufa'lalun fa'lilatu fa'lil mufa'lalun mufa'lalun. Kata-kata ta'ta'a yuta'ti'u ta'ta'atan wa ti'ta'an muta'ta'an fahuwa muta'ti'un wa dzaka muta'ta'un ta'ti'latu ta'ti'mu ta'ta'un muta'. Enak kan ya bahasa Arab ya? Coba bahasa Sunda, bahasa Jawa, nggak enak ya. Jadi dari sisi bahasa itu satu kata saja itu bisa ditasrif ya. Turunan-turunan dari satu kata itu banyak sekali. Bisa fi'il madhi, fi'il mudhari, ya, fi'il amar, masdar, sim fa'il, ya, maf'ul, ya, sim makan, ya, sim alat, iya kan? Luar biasa. Mufrad, musanna, iya kan? Jamak, mudzakkar, muannas. Luar biasa itu, ya. Sangat kaya sekali bahasa, ya. Turunan-turunan bahasa Arab itu sangat kaya sekali. Makanya itu disebut i'jaz apa? Lughawi, ya. I'jaz apa? Lughawi. Dari sisi bahasa itu ya, sangat ajaib ya. Ya. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Dalam surat Al-Isra kan itu ya. Muhammad katakan saja kalau seandainya manusia, jin, ya, mereka berkongsi, ya, mereka berserikat untuk apa? Ala ayyatu bimithli hadzal qur'an. Bahwa mereka ingin mendatangkan ya, semisal Al-Qur'an. Pengen bikin kitab tandingan Al-Quran. La ya'tu nabi misli. Nggak mungkin mereka bikin semisalnya. Ya. Bisa mendatangkan semisalnya. Walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Walaupun ya, masing-masing ya, sebagian mereka dengan sebagian yang lain saling apa? Tolong menolong. Nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Jelas ya? Ahmadiyah Ustadz mau bikin kitab tandingan Al-Quran itu palsu. Ya. Ada nabi palsu namanya Mirza Ghulam Ahmad, nabi dari Inggris. Nggak laku nabi dari Inggris. Yang ada nabi dari Arab. Ya kan? Bikin. Ketika seorang orientalis, ya, Mirza Ghulam Ahmad, ya, untuk melemahkan India, diutuslah nabi palsu itu dari Inggris. Mirza Ghulam Ahmad. Jadinya Ahmadiyah itu. Bikin kitab tandingan namanya Tazkirah. Ya. Itu tidak bermutu, ya. Datang juga nabi palsu dari Belanda, Sonogorgonye, ya. Coba-coba bikin kitab tandingan, bikin serat, ya, atau risalah-risalah untuk orang-orang Jawa, ya, untuk menjauhkan tradisi Islam Jawa supaya jauh, ya, dari Al-Quran, bikin kitab tandingan. Kitab Gatholoco Darmo Gandul. Nah, itu masih ada sampai sekarang, ya. Bahkan dulu, ya, tokoh pendiri Dewan Dakwah Islam Indonesia, Profesor Rashidi, ya, Pak Rashidi, Menteri Agama pertama Indonesia, ketika kuliah di Jerman, PhD-nya, beliau meneliti tentang masalah ini, bagaimana ya, Sonogorgonye ini, ya, orientalis yang diutus Belanda untuk menjajah Indonesia, salah satunya dengan cara itu tadi. Bikin kitab palsu tandingan. Namanya apa tadi? Gatholoco Darmo Gandul. Ya, itu diteliti oleh Pak Ras. Yang menunjukkan kepalsuan apa? Itu Gatholoco kitab. Ya. Sampai sekarang masih dianut tuh bagi orang-orang kejawen itu ya, yang di Jawa itu. Nggak bisa untuk menandingi Al-Qur'an. Nggak bisa, nggak level ya. Makanya Al-Quran itu salah satu kemukjizatannya adalah i'jaz al-lughawi, ya, i'jaz apa? Al-lughawi.
Kemudian yang kedua ya. Ya. Yang kedua adalah i'jaz dari sisi akhbar ya. Dari sisi berita ya atau ilmu yang ada di dalamnya. Kabar yang dibawa oleh Al-Qur'an itu mengandung i'jaz ya, keajaiban. Ya. Yang tidak ada duanya, tidak ada tandingannya. Al-Qur'an itu ada al-ikhbar bil mughayyabat ya atau mughayyibat ya, berita-berita gaib. Berita-berita apa? Gaib. Jadi berita gaib itu Al-Qur'an menceritakan tentang kisah-kisah ya, yang kita sendiri belum jumpa dalam arti umat terdahulu ya. Karena udah meninggal kan. Umat-umat yang sudah meninggal ribuan tahun yang lalu itu dikabarkan oleh Al-Qur'an. Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. Ya. Demikian itulah kami beritakan tentang kabar yang gaib. Kami wahyukan kepada Muhammad ya. Wa ma kunta ladaihim, dan kamu tidak berada di sisi mereka. Ya kisah-kisah dalam surat Ali Imran ya kan. Kisahnya Nabi Musa, kisahnya Nabi Isa ya. Kisah Bani Israel ya. Ya. Makanya dalam Al-Qur'an ada surat Al-Qasas ya, kisah-kisah itu. Nah, berita-berita yang gaib ya, umat-umat terdahulu ya, itu semua diceritakan dalam Al-Qur'an ya. Mulai dari surat Al-Baqarah ada kisah tentang masalah apa tadi itu? Sapi ya, yang diperintahkan untuk sembelih tadi yang saya jelaskan. Ya. Ada kisah lagi tentang bagaimana Nabi Ibrahim menyempurnakan bangunan Ka'bah. Ada kisah yang gaib yang umat terdahulu yaitu kisah Talut dan Jalut. Kisah dalam surat Al-Imran ada kisah siapa? Ya. Imra'atu apa? Imran ya. Kisah tentang keluarga Imran itu ya. Ada kisahnya Maryam, ada kisahnya Isa ya, ibnu Maryam. Ya, dalam surat Al-A'raf ada kisah kaum Ad, Samud, kisah penciptaan Nabi Adam ya. Ya. Bagaimana iblis menggoda Adam ya. Itu ada di dalam surat apa? Al-A'raf. Dalam surat Yusuf ada kisah apa? Nabi Yusuf dari A sampai Z ya. Dari kecil sampai dewasa ya. Sampai wafat ya kan? Ya. Ya. Ya kan? Sampai wafatnya. Tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Sampai doanya Nabi Yusuf ketika sudah selesai tugas beliau sebagai seorang nabi, dari kecil dibuang terus, kisahnya itu panjang banget ya. Sampai Nabi Yusuf selesai tugasnya menjadi seorang rasul, menjadi seorang perdana menteri waktu itu. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ardh. Ya. Jadi sudah selesai semua itu, kemudian doanya Nabi Yusuf apa? Tawaffani muslima. Ya Allah, wafatkan aku dalam kondisi muslim. Wa alhiqni bis salihin, dan pertemukan kami dengan orang-orang yang saleh. Ini kisahnya lengkap dari A sampai Z ya. Sampai wafatnya. Nah, kabar yang gaib lagi dalam surat Al-Qasas ada kisah Nabi Musa, ya kan? Ada kisah Fir'aun, ya. Ada kisah Qarun, ya. Dan yang lain-lain ya. Banyaklah kisah-kisah kabar-kabar yang gaib yang terjadi di masa yang telah lampau ya. Itu mukjizat, itu i'jaz namanya ya. Ya. Atau kisah
yang terjadi di zaman Nabi, ya, sezaman dengan Nabi. Misalkan Allah kabarkan kepada Nabi tentang keberadaan Masjid Dirar, ya. Masjid apa? Dirar. Masjid yang dibangun oleh kaum munafikin untuk menandingi Masjid Nabawi. Allah kabarkan bahwa masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik itu walladzina takhadu masjidan dirara, ya. Dikabarkan oleh Allah nih kelakuan orang-orang munafik yang membangun masjid dirar, masjid palsu itu, ya. Makanya disebut masjid dirar karena itu membahayakan. Wa kufra, ya, wa kufra wa tafriqan bainal mu'minin, ya. Masjid itu menjadikan pusat kekufuran, ya, pusat kemadharatan, pusat pecah belah antara umat, ya, bainal mu'minin, di antara umat mukmin, ya. Akhirnya diperintahkan untuk dihancurkan itu. Karena bahaya itu Masjid Dirar. Terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas, ya. Jadi kabar umat-umat terdahulu yang sudah lampau, kabar sesuatu yang terjadi di zaman Nabi, dan kabar sesuatu yang akan terjadi di masa mendatang. Ya, Rafi, ya. Nah, Aziz, mana Aziz? Ya, Kahfi. Nah, termasuk kisah Ashabul Kahfi. Nah, kalau Ashabul Kahfi tidurnya di gua. Kalau Kahfi santri tidurnya di meja, ya. Nah, Ashabul Kahfi termasuk apa? Kisah umat-umat apa? Terdahulu, ya. Kisah sesuatu yang terjadi di zaman Nabi dan kisah sesuatu yang akan terjadi di zaman mendatang. Ya kan? Jadi zaman madhi, ya kan? Zaman hadir dan zaman mustakbal itu ada semua di dalam Al-Quran. Itu menunjukkan apa? I'jaz. Menunjukkan apa? I'jaz, ya. Jadi sesuatu yang akan terjadi itu sudah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulibatir Rum, ya, itu tentang kekalahan Rum, ya. Negara-negara Rum dikabarkan oleh Allah akan tumbang. Itu dikabarkan dalam Al-Quran. Dan kejadian itu terjadi bukan di zaman Nabi, tapi setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Termasuk kabar kemenangan Islam. Islam pasti menang, ya, Pak. Al-Islam itu ya'lu wa la yu'la alaih. Pasti menang, nggak terkalahkan. Ya. Ya. Jadi Islam itu menang, tidak terkalahkan. Ya. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Allah yang mengutus Rasulnya, yaitu Nabi, dengan huda, petunjuk, dan agama yang benar. Liyudhhirahu ala dini kullih, untuk memenangkan di atas agama semuanya. Walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik nggak seneng, ya. Jelas, ya. Kabar tentang kiamat, ya. Itu kan sesuatu yang akan terjadi. Jadi sesuatu yang akan terjadi di masa mendatang. Atau masa mendatangnya lagi. Ya, alam barzah, alam akhirat. Surga dan neraka. Ya. Itu namanya i'jaz apa? Al-ikhbar, ya. Isi tentang pengkabaran umat terdahulu, zaman madhi terdahulu, zaman hadir di zaman Nabi, atau zaman mustakbal yang terjadi yang akan datang, termasuk saat kita ini. Ya. Semua telah terangkum di dalam Al-Quran. Nah, yang menarik lagi ada namanya i'jaz al-ilmi, ya.
ya keajaiban ilmu pengetahuan yang ada di dalam Al-Qur'an ya. Keajaiban yang ada dalam Al-Qur'an berkaitan tentang masalah apa? Ilmu sains dan teknologi gitu ya. Ya. Sains dan teknologi. Bagaimana dengan kemajuan zaman itu mengungkap kebenaran Al-Qur'an. Bal yanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa mimma dafiqa yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Iya kan? Tentang proses kejadian manusia secara embriologi itu sudah ada di dalam Al-Qur'an. Ya. Ya. Tentang masalah oksigen misalkan. Orang sekarang saintis modern mengungkap tentang masalah oksigen. Itu sudah disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya. Teori kalau misalkan teori pesawat ya. Pesawat itu kalau semakin tinggi, itu kan kehabisan apa? Oksigen. Makanya di pesawat itu kan ada apa ya? Alat bantu untuk sampainya oksigen dalam tubuh, ya. Karena itu terkadang ya memang semakin tinggi, bisa jadi pesawatnya pecah atau malah kehilangan oksigen, bahaya itu. Jadi semakin tinggi ke atas menuju langit itu oksigen tidak ada. Itu sudah digambar dalam Al-Quran dalam surat Al-An'am. Misalkan, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ. Jadi kalau orang itu dikehendaki oleh Allah, dia diberi hidayah untuk bisa menerima Islam, dadanya dilapangkan. Ya. Dan orang yang dikehendaki oleh Allah disesatkan, yaj'al sadrahu dayyiqan, ya. Dijadikan dadanya itu sempit. Sempit nggak bisa nafas. Seperti sempitnya orang kalau mau naik ke langit. Karena di langit nggak ada oksigen. Kira-kira kalau nggak ada oksigen, nafasnya sempit nggak? Seperti itulah orang nggak punya hidayah. Gitu. Dapat hidayah. Jadi, yaj'al sadrahu dayyiqan haraja. Ka'annama yas'adu fis sama. Ya. Jadi kalau orang nggak punya hidayah itu dadanya sempit, nggak bisa nafas, seakan-akan digambarkan seperti orang yang mau naik ke langit. Karena di langit itu nggak ada oksigen, nggak bisa nafas dia. Jelas ya? Itu namanya ijaz apa? Ijaz apa? Ilmi, ya, ijaz ilmi. Ijaz ilmi. Makanya banyak ilmuwan-ilmuwan yang jujur ya masuk Islam sebab ilmu pengetahuan sains dan teknologi itu tidak bertentangan dengan apa? Al-Qur'an, bahkan menguatkan kemukjizatan apa? Al-Qur'an. Contoh misalkan ya ketika salah seorang profesor ya, salah seorang profesor dari ilmuwan ya dari Thailand ya di bidang anatomi. Ketika mendengar dan membaca surat An-Nisa ayat 56 ya. Kullama nadijat juluduhum. Jadi kullama nadijat juluduhum. Penduduk neraka itu kalau apa? Dibakar, hangus kulitnya, itu diganti oleh Allah dengan kulit baru. Paham ya? Hangus, kulitnya habis atau rusak, diganti dengan kulit apa? Baru. Kenapa itu? Kenapa nggak dibiarin kulitnya rusak terus saja? Disisa terus tidak. Tapi diganti dengan kulit baru. Supaya kan ayat itu menjelaskan supaya rasa sakit, siksaan itu meresap. Ya. Di dalam pori-pori kulit itu. Jelas ya? Nah, seorang ilmuwan dari Thailand bidang anatomi ini ketika ikut konferensi kedokteran ya, beliau memang ahli anatomi, dokter spesialis kulit luka bakar ya.
khususnya di bidang anatomi. Ketika ikut kongres, ikut konferensi kedokteran di Saudi, yang ke-6 di Jeddah waktu itu, pada tahun 1981, Maret 1981. Nah, Profesor Tejasen namanya ya. Ini kemudian terinspirasi ya, artinya terketuk hatinya. Ya. Kenapa? Apa tadi? Penghuni neraka itu kalau dibakar kulitnya sudah hangus, kemudian diganti dengan kulit apa? Baru. Pertanyaannya kenapa nggak dibiarin aja gitu? Kenapa harus diganti dengan kulit apa? Kulit baru. Ya. Nah ternyata, ya, karena beliau memang ahli di bidang anatomi, ya, di salah satu universitas Chiang Mai ya di Thailand, ya, ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu mukjizat gitu. Bayangkan 14 abad yang lalu Al-Quran sudah bicara tentang sains modern gitu. Sementara manusia ya, dengan apa metode empirisnya untuk mengungkap seperti itu kan kesulitan ya. Harus meneliti bertahun-tahun baru ketemu. Tapi ini Al-Quran sudah ada gitu. Nah kemudian akhirnya itulah yang menyebabkan beliau masuk apa? Islam ya. Karena beliau paham ya, ilmuwan ya, ahli di bidang anatomi, ya, lama pengalamannya di bidang riset ya. Ya, karena beliau pernah menjadi dekan di Fakultas Kedokteran pernah ya. Nah, hingga akhirnya beliau menemukan hidayah tadi sebab i'jaz al-ilmi ya, bagaimana sains modern itu ternyata sudah dibicarakan oleh Al-Qur'an. Ya. Maurice Bucaille juga sama begitu, seorang ilmuwan dari Prancis ya. Beliau menulis buku tentang perbandingan ya antara Bible, Al-Qur'an dan Sains ya. The Holy Quran, Bible and Science. Ya. Itu buku ditulis ya. Karena memang para ilmuwan-ilmuwan sekuler itu asalnya dia menulis, meneliti itu untuk ingin tahu gitu ya. Ingin mendapatkan rasa puas dari ketidaktahuan sehingga ingin tahu. Neliti akhirnya kan. Dia buka kitabnya orang apa? Orang Kristen, Bible itu. Dia jelaskan ternyata sudah ketinggalan sainsnya ya. Tidak bisa menjawab sains modern. Nah, kemudian akhirnya beliau membuka Al-Quran. Ternyata di Al-Quran itu sains modern sudah dijawab ya dan lengkap. Salah satu objek penelitiannya itu tentang masalah Fir'aun itu. Kenapa Fir'aun itu jasadnya masih apa? Masih ada ya. Kenapa Fir'aun itu jasadnya masih apa? Ada, diselamatkan oleh Allah. Diselamatkan oleh Allah ya. Dalam surat Al-Quran itu, surat yang nomor 10 ayat 92 dijelaskan, ketika Fir'aun itu ditenggelamkan oleh Allah, maka diselamatkan badannya Fir'aun ya. Hari ini kami selamatkan badanmu ya, supaya menjadi pelajaran bagi orang-orang yang apa? Datang sesudah siapa? Fir'aun. Ya. Ternyata ketika riset dilakukan, ya, ditemukan ya, ada unsur garam di badan Fir'aun. Menunjukkan Fir'aun itu pernah tenggelam di laut. Bukan di Sungai Ciliwung, tapi di mana? Di laut. Ya. Ya. Atau bukan di Katulampak situ, bukan. Ya. Tapi di laut tenggelamnya itu. Sehingga betul-betul ada unsur apa? Garam. Jelas ya? Artinya apa? Al-Quran tidak bohong. Tidak hoak. Ya. Betul. Jadi fakta empiris, fakta sains modern itu semua terjawab di dalam apa tadi?
Al-Qur'an ya. Itu namanya i'jaz apa? I'jaz ilmi. Bahwa ilmu pengetahuan yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, sains modern ya, sudah ada di dalam Al-Qur'an ya. Sudah ada dalam Al-Qur'an. Jelas ya? Dan yang terakhir adalah i'jaz Al-Quran itu yang dimaksud adalah al-i'jaz at-tashri'i. Ya. Keajaiban syariat. Bisa dicek ya, ikhwan, bahwa memang Islam itu agama wahyu. Ya. Bukan agama lokal atau bukan produk lokal. Ya. Bukan produk budaya manusia, bukan. Ya. Tapi memang betul-betul agama apa? Wahyu. Maka pilar daripada i'jaz at-tashri'i ya, kemukjizatan syariat Islam itu sifatnya rabbaniyah, betul-betul bersandar kepada Allah ya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi memang rabbaniyah. Dan syariat Islam itu juga insaniyah. Manusiawi itu, memanusiakan manusia. Iya kan? Coba kalian lihat itu syariat agama-agama buatan manusia. Ya. Ya. Setiap manusia itu kan diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan. Segala sesuatu diciptakan secara apa? Berpasang-pasangan. Ya. Wa kulla syai'in khalaqnahu zawjaini. Ya kan? Setiap sesuatu diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan. Nah, kemudian ada agama buatan manusia nggak mau berpasangan. Jadi rahib, jadi biarawati, nggak kawin. Itu bertentangan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya nggak mungkin orang nggak kawin itu, ya misalkan. Karena memang manusia itu diciptakan laki-laki dan perempuan supaya punya keturunan. Eksis manusia di dunia. Laki-laki dan perempuan berpasangan. Bukan seperti agama-agama atau ideologi-ideologi komunis atau ideologi LGBT misalkan. Laki sama laki, perempuan sama perempuannya nggak doyan. Ya nggak mungkin. Ya. Akan harmonis itu nggak mungkin. Karena bertentangan dengan tasyri', paham ya? Maka syariat Islam itu betul-betul insaniyah. Ya, memanusiakan apa? Manusia. Bukan hewanisasi manusiawi, paham? Nah, kemudian syariat Islam itu adil, ya, adil, wasatiyah, ya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Litakunu syuhada, ya. Wasatiyah, pertengahan. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim apa? Kiri, pertengahan. Puasa ya ada berbuka, betul? Ya kan? Ya sholat malam ya ada istirahat. Pertengahan. Makan tidak boleh terlalu kenyang. Ya. Orang lapar terus juga nanti bisa mati. Kenyang terus juga bisa mati. Ya. Tengah-tengah. Cara menggunakan harta pun tengah-tengah. Ya. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtur wa kana baina dzalika qawama. Jelas ya? Ya qawama itu. Agama yang qawim, yang lurus, yang tengah. Tidak israf. Ya, berlebihan, tidak mubadzir. Ya. Wa lam yaqturu, tidak kikir juga. Ya. Ini pertengahan. Nah, ijaz tasyri'i tadi juga syumuliyah, komprehensif. Mencakup semua bidang, politik, ya, pendidikan, ekonomi, budaya, seni, ya, dunia, akhirat, jin, manusia, ya. Semua tercakup. Ya. Nah, kemudian syariat Islam itu juga murunah, ya, continue.
ya. Tidak mandek, eksis, ya. Cocok untuk segala zaman, segala tempat, betul? Ya. Syariat Islam, ya. Luar biasa itu. Masalah mandi saja itu luar biasa. Mukjizat mandi itu. Jelas ya? Kalian kenal itu Ustadz Fadlan dari Papua itu. Saya main dari Papua sini nih. Susman tetangganya orang Papua ya. Yang dari Papua siapa? Saya kemarin lihat agak Papua gitu, siapa yang mana? Sani mana Sani? Oh. Jadi Ustadz Fadlan itu loh, tahu kan? Yang dari Papua itu, Ustadz sabun mandi itu. Yang sekarang ngambil S2 di UIK. Kuliah lagi dia. Ya, ambil S2 di UIK. Itu kan menceritakan bagaimana beliau ya mengislamkan ya ribuan ya orang-orang pedalaman Papua itu hanya gara-gara masalah apa? Sabun mandi. Kalian bisa lihat itu di YouTube itu. Hanya sekedar mengajarkan syariat mandi saja. Itu dari sisi ijazahnya itu luar biasa. Ya. Gimana agama pedalaman, agama lokal, budaya lokal Papua ya. Yang antum tahu sendiri, ya kan? Nah, kemudian datang Ustadz Fadlan dengan tasyrik tadi, mengajarkan salah satu syariat mandi saja. Itu luar biasa dampaknya. Ya. Kepala-kepala suku itu pada masuk Islam. Hanya gara-gara masalah apa? Mandi. Bagi orang yang jarang mandi, diajari mandi, kemudian mendapatkan satu kesegaran, luar biasa ternyata. Cocok dengan kemanusiaan manusia. Jelas ya? Syariat apa tadi? Mandi, belum syariat yang lainnya. Jelas ya? Itu namanya ijaz apa? Tasyri'i. Ada berapa ijaz tadi? Yang pertama tadi? Ijaz lughawi. Yang kedua? Ijaz tentang al-ikhbar, al-ikhbari ya. Yang ketiga ijaz apa? Al-ilmi. Yang keempat ijaz apa? At-tasyri'i. Jelas ya? Jadi Al-Quran itu secara bahasa, secara khabar, secara keilmuan, sains modern, dan juga secara konsep syariahnya, itu memiliki kemukjizatan. Ya. Menunjukkan Islam adalah agama yang benar. Al-Quran sebagai wahyu yang benar. Ya. Inna dina indallahil Islam. Makanya Allah mengajak manusia, ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum. Manusia, telah datang kepada kalian apa? Mau'idhah dari Tuhan kalian. Wa syifa'ul lima fis sudur, ya. Obat bagi apa? Hati. Obat untuk hati. Apa yang dalam hati? Dada kalian itu ada obat. Al-Qur'an itu. Wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Itulah ijaz apa? Al-Qur'an. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibrahim, ambil kunci apa, Le? Yang kantornya, Bu ya. Tunggu di tunggu di depan. Balikin semua, Le. Yang minum yang mana tadi? Ini. Susman sama Aziz mana? Yes.